Oke, selamat malam dan selamat berjumpa kembali dengan saya Nafi Viola Syegian. Di video kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai kewirausahaan dan di sini saya sudah membawa seorang wirausaha muda yang sudah mempunyai usaha yang cukup berjaya dan dalam bidang sepatu second import. Nah, di sini setelah hadir Kak Christina Huta Barat. Bagaimana kabarnya Kak Christina? Kabarnya sehat, luar biasa. Oke, gimana usahanya Kak? Lancar? Usahanya lancar, Oke. berjalan dengan Oke, sebelumnya terima kasih banyak Kak karena sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya saat ini ya. Oke, Kak Christina, di sini bisa nggak saya meminta Kakak untuk menjelaskan bagaimana bisnis yang sekarang sudah Kakak pegang gitu, Kakak jalankan itu seperti apa Kak bisnis? ya. Bisa diulangi pertanyaannya, Yona? Soalnya agak keputus. Ya, di sini bisa nggak Kakak jelasin Kak, gimana Kak bisnis yang udah Kakak jalanin gitu, yang saat ini sedang Kakak kelola gitu, gimana bisnis? Oh, bisnisnya saat ini berjalan dengan baik. Nah, bisnis ini juga udah aku jalani mulai dari awal 2019 sebelum adanya COVID. Oh, jadi bisnis ini udah lumayan lama juga ya Kak ya? Ya, awal-awal munculnya apa? Online, live gitu, live di Facebook. Jadi aku udah pertama, kalau dibilang masih awal-awal ada live, aku udah mulai jualan online gitu. Oh, ini udah ada 3 tahun kira-kira ya Kak ya? 3 tahun lebih, karena ini kan sudah bulan berapa gitu kan? Oke, nah di sini kan bisnis Kakak ini kan bisnis sepatu second import, kan Kak? Jadi aku mau nanya nih Kak, bagaimana sih perjalanan Kakak dalam menjalani bisnis ini? Kayak misalnya motivasi awal Kakak ini untuk berbisnis sepatu second ini awalnya itu gimana? Oh, awalnya itu dan suami itu hobi koleksi sepatu. Misalnya kami dulu hobi belanja, cari-cari barang yang brand gitu, tapi harga terjangkau ya. Kami hobinya belanja sepatu second gitu. Saat aku lihat sepatu itu udah banyak di rumah, jadi aku berpikir, nah ini hobi ini bisa aku kembangkan jadi suatu usaha gitu. Karena aku tahu ternyata nggak cuma aku gitu yang hobi sepatu, mungkin di luar sana masih banyak. Jadi aku mulai memikirkan untuk membuka usaha itu. Oh, Jadi intinya berawal dari hobi ya Kak, bukan ada rencana memang mau buat bisnis, tapi berawal dari hobi gitu ya Kak. Oh gitu. Jadi hobinya ini sangat bermanfaat juga ya Kak ya. iya, jadi kita kalau punya hobi ya, hobi itu harus memang benar-benar bermanfaat gitu. Oke. Nah, aku mau nanya nih Kak, modal awal Kakak itu dalam memulai bisnis ini berapa sih Kak? Seingat aku ya, waktu itu 2019 aku modal awalnya itu 3 juta. Oh, 3 juta ya Kak ya? Masih merintis ceritanya nih ya? Merintis 3 juta lah. Oh, oke. Uh, Kalau jenis pemasarannya ini bagaimana Kak? Online atau offline gitu? Kalau aku sih online dan offline gitu. Jadi kalau itu kan aku buka toko juga ya. Jadi kalau orang mau datang secara offline juga boleh gitu. Ada kan orang-orang sekitar, orang-orang sedang aku kan bisa langsung datang, melihat langsung. Oke, jadi kalau online ini Kak melalui apa Kak pemasarannya? Kalau saya dari Facebook, WA gitu. Oh, Dari IG juga boleh ya, tapi aku lebih ramenya sih di Facebook. oh gitu Kak. Jadi semua sosial media dimanfaatin lah gitu kan? Ya, begitulah kira-kira. Nah, bisnis ini kan Kak pasti ada dong kesulitannya gitu.
Kalau misalnya menurut kakak sulitnya bisnis yang kakak jalani saat ini apa? Kalau menurut aku ya, karena saya ini kan usaha sepatu second, jadi nggak semua orang mengerti sepatu second itu seperti apa. Ada aja sih yang bilang kan second harusnya murah gitu. Jadi mereka kadang nawar di bawah modal. Nah itulah kesulitan-kesulitan yang biasa saya terima, yang itu paling bisa yang offline. Nah kesulitan kedua yaitu karena kita online, karena online. Jadi zaman sekarang kan masih banyak tuh penipuan-penipuan di online. Jadi kita harus mencari positif dari konsumen. Contohnya harus kepercayaan. Artinya kita harus mencari kepercayaan konsumen itu. Dengan cara apa ya? Kita harus benar-benar amanah. Jadi waktu kita jual, kita sesuai dengan apa yang mereka ambil. Terus kita harus benar-benar setiap hari update gitu ya. Jadi kita nggak tertutup, harus transparan juga di sosial media begitu. Oke, jadi itulah tadi beberapa kesulitannya, misalnya kepercayaan konsumen, terus harga yang kurang cocok sama pembeli juga ya. Oke, nah untuk kelebihan bisnis kakak ini dibandingkan bisnis-bisnis yang lain kira-kira apa, Kak? Nah, yang paling menonjol dari kakak ini. Kalau aku pribadi ya, aku membuat harga sepatu itu sesuai dengan kantong masyarakat yang sekarang ini gitu loh. Kita kan masih masa-masa COVID ya sebenarnya ya. Jadi kita harus sesuaikan. Nggak untuk merugi. Artinya gini, kita buat harga sesuai kantong ibu-ibu sekarang. Ya misalnya dia butuh sepatu tapi nggak mahal gitu. Dan kita nggak perlu jadi rugi juga. Nah begitulah cara aku untuk mengembangkan usaha ini. Oke. Kalau misalnya jatuh bangun usaha ini kira-kira apa? Pasti kan ada kesulitannya gitu, pasti ada di mana masa downnya gitu Pak. Kira-kira hal yang paling down gitu Kak yang bisa kakak jalani, udah kakak lewati saat ini kira-kira di mana Kak titik downnya itu? Gini, aku pernah mengalami yang namanya bisa dibilang kita kalau berbisnis itu nggak selalu di atas ya. Aku pernah dibilang tumpur lah ya dalam bisnis ini kata tumpur. Aku pernah mengalami kerugian sebesar hampir 60 juta. 60 juta ya? Tapi di situ iya. Saya berpikir punya bisnis kita harus berani bertindak, berani melakukan gitu. Kan kita namanya bisnis kan nggak selalu di atas terus. Akan ada masanya kita rugi gitu kan. Itulah masa paling terpuruk karena aku harus merugi sebanyak 60 juta gitu ya. Tapi nggak sampai di situ. Aku tetap harus berjuang seolah-olah aku memulai dari nol lagi. Begitulah caranya aku untuk tetap bangkit. Oke. Banyak juga ya Kak 60 juta ya. Itu biasa itu kemarin kerugian itu karena apa Kak? Ya, karena kita barang itu kan ada yang memang benar-benar reject, yang nggak bisa dijual gitu loh. Dan itu nggak akan bisa dikembalikan lagi gitu. Kita harus terima resiko. Oke. Nah, untuk tips-tipsnya sendiri ada nggak Kak untuk memulai bisnis ini? Mana tahu kan di antara penonton dalam video ini nanti ada yang ingin memulai bisnis seperti kakak ini. Tuh, kira-kira tipsnya apa? Kalau seperti saya ya, tips untuk memulai bisnis, yang pertama jangan ragu. Ya, pokoknya dalam melakukan segala sesuatu kalau kita ragu itu nggak akan bisa terjadi gitu loh, nggak akan lancar. Namanya juga sudah ragu. Yang kedua ya, tetap percaya diri aja gitu, berani. Kita harus berani nanggung risiko. Ini kedepannya seperti apa gitu ya. Kita pikirkan yang positif aja. Yang namanya bisnis pasti ada masa kita kerugiannya ada, tapi kita pikirkan juga nggak selamanya kita rugi. Jadi intinya buat teman-teman, orang yang menonton di sini, yang nanti nonton video ini, seperti pribadi aku, pengalaman aku, kalau kita mau berbisnis kita harus berani. Artinya dalam arti berani ya kamu punya modal berapa, itu semua harus kau modalkan tanpa harus memikirkan apa akibatnya ke depannya gitu. Yang harus kau pikirkan, aku harus maju, aku harus bisa, karena nggak semua gampang. Ya kita semua memulainya dari nol dan menjalaninya dengan ya sesuai waktu aja gitu. Ya itulah kira-kira dari saya ya.
pengalaman saya gitu. Cukup memotivasi ya Kak ya, karena dari kerugian tadi itu yang 60 juta yang termasuk nggak banyak ya jumlahnya. Kakak bisa mulai lagi dari nol sampai berkembang hingga saat ini. Oke, makasih banyak Kak untuk waktunya Kak. Semoga kita sehat-sehat selalu dan bisnisnya juga makin lancar. Semoga Kakak juga makin banyak memotivasi orang lain dan begitulah Kak kira-kira. Makasih banyak ya Kak. Ya, terima kasih Selamat juga. malam. Malam.